Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan ya dalam Tuhan. Kita semakin berakar kuat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu memandang Tuhan. Manusia bisa merancang-rancangan hal yang jahat yang bahkan kita tidak mengerti mengapa mereka melakukannya. Tapi itulah manusia yang dimana mereka bisa melakukan apapun yang tidak pernah kita bayangkan. Rancangan-rancangan mereka itu biasanya bagaimana menguntungkan pihak mereka sehingga bisa merugikan pihak lain. Itu banyak terjadi. Tapi kita pandang Tuhan. Amin ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pandang Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan jahat yang manusia lakukan dalam hidup kita, Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi kita. Apapun yang kita alami ya, kita pandang Tuhan. Amin ya. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali ke Tuhan. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan dalam dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kiranya kita bisa menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Agar yang kita dapatkan di dalam dunia ini tidak menjadi batu sandungan saat kita menghadap Tuhan nanti. Amin ya. Karena pada akhirnya kita semua akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Jadi fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang penting yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kita lakukan tidak merugikan bagi orang lain. Kita mungkin sering dirugikan. Kita mungkin sering dimanfaatkan. Tapi balik lagi semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita senyata itu masih berbicara. Tidak bisa disangka lagi. Pada saya melalui 3 pendeta besar. Almarhum Pendeta Yosef Paraji, Pastor Samsung Nabas, Pendeta Yosef. Itu adalah hal yang benar-benar nyata, tidak bisa disangka lagi. Sampai memakai seseorang yang bahkan tidak pernah pelayanan. Orang yang dipandang dunia kecil, tapi Tuhan mau berbicara. Hal yang luar biasa dikatakan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang. Dan kiranya Roh Kudus masih berbicara ya kepada banyak orang lainnya, sehingga semakin banyak orang dikuatkan. Roh Kudus memenuhi muka bumi ini, banyak sukacita. Jadi apapun yang kita lakukan, hati kita itu harus diselaraskan. Harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kehidupan kita dikendalikan oleh keinginan kita. Hal-hal daging yang memimpin hidup kita sehingga yang kita lakukan itu sering merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu hal yang sia-sia. Karena nantinya semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan. Kita bisa saling bantu, saling dukung, saling support untuk satu tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang ini ya, lagu yang pertama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku
Pikirkan, sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita akan lanjutkannya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 21. Judul perikopnya, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Perkataan Paulus, rendahkanlah dirimu. Paulus mengatakan bahwa mereka, para rasul,
telah menjadi bodoh karena Kristus. Mereka bekerja untuk membiayai diri mereka berkeliling dunia untuk menyebarkan Injil. Mereka dihina, mereka dicambuk, difitnah, diludahi. Mereka seperti dikatakan sama seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Mereka berkata mereka sampah. Mereka melakukan kebodohan bagi Kristus. Di saat teman-teman Paulus bekerja, dihormati, dengan kenyamanannya, Paulus dihina, dihukum, disesat, diludahi, malah mengatakan mereka seperti sampah. Tapi Paulus mengatakan, aku yang mengajar dirimu Injil. Makanya Paulus mengatakan jangan sombong, rendahkanlah dirimu. Karena yang terpenting dalam kerajaan Allah itu bukan perkataan, tetapi kuasa Roh Kudus. Kuasa dalam diri Paulus, Roh Kudus yang bekerja, itu yang diperhitungkan, bukan masalah perkataannya. Dikatakan di ini ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ini pengajaran Paulus kepada orang-orang Korintus. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Amin ya. Dikatakan di ayat pertama ya, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi di sini Paulus mengajarkan jangan melampaui apa yang tertulis di sini. Jangan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sama. Lakukan semuanya dengan sama. Dikatakan jangan ada yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dikatakan di ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi jangan menganggap diri kita itu penting. Apa yang kita punyai itu yang kita punya itu apakah ada yang tidak kita terima? Apakah kita bisa buat sendiri? Hidup kita pun itu milik Tuhan, kita terima dari Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri, jangan menganggap diri penting. Makanya diberi judul rendahkanlah dirimu. Kita ingatkan diri kita. Kesombongan itu suatu kenajisan di mata Tuhan. Kita ingatkan diri kita, jangan ada kesombongan dalam diri kita. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itu yang diajarkan. Yang kita terima itu semuanya dari Tuhan. Jadi untuk apa memegahkan diri? Seolah-olah kita tidak menerimanya. Semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi untuk apa memegahkan diri? Rendahkanlah dirimu.
Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Itu yang dikatakan Paulus. Pendapat Paulus, Allah telah memberikan para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dikatakan Paulus, kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Paulus mengatakan dirinya bodoh. Padahal Paulus saat itu adalah seorang Yahudi, orang yang berpendidikan. Tapi berkata, aku telah menjadi bodoh oleh karena Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Itu yang dikatakan Paulus. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kata lagi di ayat 14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Itu yang dikatakan Paulus, untuk menegur jemaat di Korintus sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus telah menjadi bapa orang Korintus karena Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Paulus mengirimkan Timotius. Yang dikatakan Paulus akan memperingatkan mereka akan hidup yang kuturuti dalam Kristus. Makanya Paulus mengatakan turutilah teladanku. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Ini Paulus mengatakan itu. Paulus mengatakan, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Jadi Paulus mengatakan akan mendatangi, karena Paulus mengatakan bukan tentang perkataan mereka tetapi kekuatan mereka. Karena pada saat itu para jemaat itu takut pada rasul-rasul. Karena kita tahu ya, saat Ananias dan Safira mau seperti yang lainnya menyumbangkan tanahnya, tetapi di dalam mereka ada ketidakrelaan, akhirnya mereka mati di hadapan para jemaat dan para rasul. Saat itu para rasul itu ditakuti oleh para jemaat, karena kuasa Tuhan itu benar-benar nampak dalam diri mereka. Makanya Paulus mengatakan
kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tapi tentang kekuatan. Kekuatan apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada para rasul. Sehingga saat ada sesuatu yang melakukan sesuatu kepada para rasul di mana Roh Kudus tidak rela, Roh Kudus yang bertindak. Sehingga Paulus mengatakan kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan. Orang yang menyombongkan diri kan cuma perkataan. Paulus akan mendatangi. Saat itu para jemaat takut kepada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Roh Kudus itu kan dari Allah. Jadi Paulus mengatakan jangan menyombongkan diri, aku akan mendatangi kalian. Saat itu para rasul ditakuti oleh para jemaat. Makanya Paulus mengajarkan rendahkanlah dirimu. Paulus berkata, para rasul tuh hina, haus, lapar seperti sampah. Tapi Roh Kudus ada dalam diri mereka. Mereka tidak bisa bekerja di suatu tempat untuk membangun kehidupan mereka. Mereka harus berkeliling. Apa yang mereka dapatkan itu mereka pakai untuk memberitakan Injil, mengajar. Sehingga Paulus berkata, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Ini pertanyaan Paulus. Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Paulus sampai berkata, apa yang kalian kehendaki? Haruskah aku datang dengan cambuk atau dengan kasih atau dengan lemah lembut? Makanya jangan ada kesombongan, rendahkanlah diri. Agar Roh Kudus itu lemah lembut. Jangan ada cambuk atau hal-hal yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Itu ya yang diajarkan oleh Paulus. Kiranya ini juga menguatkan kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Paulus sampai mengirimkan Timotius untuk mengajarkan teladan yang telah dilakukan Paulus. Rendahkanlah dirimu. Karena kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa. Menyombongkan diri itu malah menajiskan diri di hadapan Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana bisa datang ke surga? Karena Roh Kudus yang menguduskan kita. Roh Kudus adalah bagian diri Bapa yang diberikan kepada manusia atas permintaan Tuhan Yesus, yang merasakan bagaimana manusia itu mencintai dirinya. Cintailah Tuhan. Sehingga Tuhan meminta Bapa. Tuhan Yesus minta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Sekali lagi, kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu,
Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikanmu, kasih karuniamu, penyertaanmu, dan kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karuniamu selalu melingkupi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang sakit, berikan kesembuhan, mujizatmu, apapun yang dalam diri kami yang tidak daripadamu, kau cabut. Siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripadamu, berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripadamu, yang dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru dunia, yang dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Roh Kudus memberkati kami, memberkati kami sendiri. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi, membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang memiliki masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup, problema, kesulitan yang mereka hadapi Tuhan, yang membelenggu hidup mereka, lepaskan Tuhan. Berikan kekuatan-Mu, berikan solusi-Mu Tuhan. Berikan penyelesaian masalahmu, berikan mereka terobosan-terobosan hidup yang dapat memberkati mereka. Mujizat daripadamu, kuasa daripadamu, kasih karuniamu, itu yang kami perlu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.